Silakan Pak Bambang, saya langsung share ya Pak Bambang ya. Oke, Pak Ali, apa kabar? Kalau Pak Bambang nggak usah diperkenalkan dulu, ini udah kenal ini. Ya, gimana suara saya udah cukup jelas, Pak Ali? Cukup jelas, jelas, jelas. Oke, mungkin kita langsung ke materi. Terima kasih Nggak muncul, Bapak dan Ibu ya. sekalian. Mungkin kalau kita bicara sektor properti tentu selalu berhubungan dengan COVID ya saat ini. Karena Anda lihat pun di ujung dari cover presentasi ini kita melihat ada virus COVID juga di situ. Next. Oke, selanjutnya kita lihat ya bahwa dengan adanya COVID di dunia yang kemudian impact-nya ke Indonesia, kita melihat di tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi kita mengalami minus yang pertama setelah dalam 25 tahun ke belakang kita selalu positif. Terakhir kita mengalami krisis terbesar adalah di tahun 98 waktu itu dengan adanya kerusuhan dan krisis politik dan kepemimpinan ya. Nah, kita lihat dalam 2013 ini mungkin kita coba evaluasi selama 7 tahun ke belakang. 2017 kita lihat sektor properti punya kontribusi yang sangat dominan pada saat itu mencapai hampir 9%. Kenapa itu terjadi? Karena 2013 adalah saat-saat kita mengalami booming properti yang dimulai dari 2010. Kemudian setelah itu terjadi penurunan yang cukup signifikan dan kita sebenarnya telah memulai masa paceklik di properti itu dari tahun 2017. Kemudian diperparah di tahun 2020 ini. Tapi yang cukup membanggakan bahwa dalam kondisi seperti ini, properti masih tetap tumbuh walaupun dengan angka 2% lebih. Next. Nah, kemudian kita kalau lihat memang khususnya dari sektor perumahan, dari 2019 masuk 2020 pada saat krisis COVID ini berlangsung, langsung properti itu mengalami siklus yang negatif. Dalam perjalanannya, kemudian kita melihat ada satu siklus positif yang terjadi mulai dari kuartal ketiga dan dilanjutkan dengan kuartal keempat. Trennya sudah mulai membaik. Dan yang cukup lumayan membanggakan kita adalah sebenarnya dalam kondisi seperti ini, tren yang agak stabil itu adalah di perumahan yang bertipe menengah kecil. Dalam hal ini sebagian adalah merupakan rumah-rumah subsidi. Selanjutnya kita lihat mengenai dampak COVID ini, tentu di halaman selanjutnya, kita melihat bahwa sektor properti ini membuat kondisi menjadi semuanya berat ya, karena properti adalah lokomotif dari 175 industri lebih dan tentu bersinggungan dengan bagian-bagian lain seperti juga bagian valutas, brokerage, kemudian juga tenaga kerja, perbankan maupun investor, dan semua bidang pada saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Next. Dan kalau kita lihat per sektor, mall adalah ataupun retail komersial mengalami penurunan yang drastis lebih dari 85%. Tapi tentu juara dalam penurunan ini adalah di sektor perhotelan yang mencapai hampir 100%, 95% lebih. Lalu office juga 74% dan perumahan-perumahan komersial berkisar antara 50 sampai 80. Dan ini merupakan kondisi terendah yang ada yang selama 10 tahun terakhir ini terjadi. Tapi di dalam kondisi seperti itu, kita melihat bahwa rumah subsidi adalah satu bidang yang mungkin merupakan penyelamat ya. Kalau selama ini rumah subsidi adalah bidang yang sangat dihindari oleh developer-developer besar. Di tahun 2019-2020 ini, sebagian developer besar bahkan ikut di dalam bisnis rumah subsidi, termasuk yang kita lihat sukses besar di Kota Maja, di Banten, Tangerang. Next. Tentu dengan kondisi seperti itu, kita melihat bahwa
optimisme tetap harus timbul. Dan kita lihat faktor pengungkit sudah masuk ke Indonesia. Dengan adanya vaksin yang telah dimulai dari bulan Maret yang lalu, kita melihat bahwa nanti proses game changer ataupun pengatasan COVID ini sudah mulai membaik. Dengan target 181 juta lebih penduduk Indonesia yang akan divaksin, sampai hari ini pertanggal 6 April kemarin, kita melihat memang realisasinya belum terlalu mengembirakan ya. Kita hanya melihat pencapaiannya baru sekitar hampir 9 juta dari 181 juta target yang harus divaksin. Jadi selama 2 bulan ini kita baru mencapai sekitar 5%. Nah, kami berharap tentu ke depan vaksin ini bisa makin diperkejar, kemudian juga impact ataupun hoax negatif tentang vaksin dan segala hal yang negatif itu bisa kita atasi, dan keyakinan masyarakat terhadap vaksin yang besar kita harapkan dimulai Juli, Agustus ke depan bisa membaik dan mengungkit ekonomi kita ke depan. Selanjutnya tentu kita melihat juga potensi yang mungkin bisa timbul dengan kondisi seperti ini. Kita lihat di tahun 2011 pertumbuhan HPR dan KPH itu sangat tinggi. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa mulai 2013 ke 2014 terjadi penurunan, kemudian kita telah mengalami masa-masa agak berat di properti itu mulai dari 2015 dan tentu diperparah di tahun 2020 ini. Tapi di dalam kondisi seperti itu tentu kita melihat adanya potensi. Kalau Bapak dan Ibu lihat di grafik ini, di tahun 2020 itu terjadi satu perubahan yang mendasar, di mana KPR dan KPH itu menurun drastis, tapi simpanan ataupun tabungan masyarakat itu tumbuh dengan cukup signifikan. Artinya apa? Pada saat itu masyarakat masih punya dana, masyarakat masih memiliki kemampuan untuk membeli, tapi mereka belum berani melakukan eksekusi. Jadi di sini kita melihat adanya satu potensi yang siap untuk kita manfaatkan, kita grab di tahun 2021 dan seterusnya. Next. Nah, itu adalah merupakan tantangan dan peluang. Otomatis ini adalah kesempatan kita untuk bisa bangkit dan kita bisa tetap optimis untuk menjalankan bisnis properti yang memang merupakan bidang yang sangat strategis. Next. Tadi telah disinggung oleh Pak Ali bahwa perumahan mengalami terjadi shifting ya. Perumahan yang di bawah 500 juta, tapi yang non subsidi, artinya perumahan FLPP plus, tapi yang tidak menggunakan KPR subsidi, terjadi penurunan yang cukup drastis, bisa sampai 4 sampai dengan 7%. Kenapa? Karena memang masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali dan kemudian tadi sedikit mengenai Pak Lukas mengenai prospek. Kita melihat memang terjadi satu shifting di mana perumahan menengah yang di atas 1M, 2M itu mulai bergerak. Next. Kemudian untuk masalah halo Pak Ali. Ya. Kemudian kita bicara mengenai proyeksi terhadap retail dan perhotelan ya. Atau ini sudah langsung ke kantor. Apa retail dulu ya? Kita ngomong retail dulu ya. Retail gimana nih Pak? Kita melihat bahwa kalau di retail sendiri kan boleh dibilang dengan pelonggaran PSBB ini kita melihat ada satu opportunity dan potensi. Apalagi dengan pelonggaran plus vaksin yang ada di mana-mana, bahkan di mall pun banyak vaksin, otomatis pengunjung sudah mulai berani berkunjung ke mall. Kemudian juga hotel ini yang mungkin agak sedikit berat, tapi kita melihat bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal. Dan kebetulan saya ada sedikit pengalaman di hotel,
di mana hotel yang sifatnya wisata seperti di Bali memang saat ini berat sekali. Boleh dibilang praktis selama 9-10 bulan ini kita mati suri. Tapi untuk hotel-hotel yang bisnis yang ada di tengah kota seperti di Jakarta, prospek masih tetap ada. Dan occupancy mulai bergerak di atas 30, 40, 50, sampai dengan 60. Lalu ke depan kita harapkan pariwisata juga mulai bergerak, di mana Bali juga mulai dibuka. Dan ke depan di Oktober ini kalau jadi kita melihat ada satu event besar, MotoGP di Mandalika, Lombok, yang mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan akan menjadi booster juga untuk perekonomian di Indonesia. Next, untuk kantor, kita melihat ini adalah salah satu sektor yang memang cukup berat. Dengan adanya PSBB, kemudian work from home, kita melihat bahwa orang-orang mulai terbiasa untuk bekerja dan melakukan kegiatannya dengan online. Jadi ke depan perkantoran memang banyak yang saat ini tertunda, bahkan ke depan mungkin terjadi shifting ataupun mungkin konversi properti office, kemudian bisa bergerak ke properti-properti yang lain. Apartemen juga salah satu sektor yang saat ini cukup berat, apalagi dengan isu pengelolaan ya. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya beberapa perda aturan di level-level provinsi, pengelolaan PPRS juga kadang-kadang bermasalah. Nah, ini yang sekarang ini kita juga sedang perjuangkan supaya apartemen itu bisa sebagai investasi dan tidak diganggu dengan gejolak-gejolak ataupun kegiatan-kegiatan yang kurang baik lah dari beberapa pihak yang juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan PPRS itu menjadi area bisnis mereka. Oke, selanjutnya kita ke usulan dan kebijakan yang mungkin kita bisa sampaikan di sektor properti. Selanjutnya Pak Ali. Halo Pak Ali. Ya, ini udah muncul. Oke, Pak Ali, teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, maaf mungkin tadi ada sedikit gangguan. Nah, kita langsung ke insentif ataupun usulan yang kita coba rumuskan dan nanti kita diskusikan dalam kesempatan ini. Jadi yang pertama adalah mengenai PPN properti. Kalau kita lihat memang dalam 1 bulan PPN itu diterapkan, kita melihat ada satu kenaikan yang luar biasa. Salah satu rekan kita di Tangerang Selatan dalam waktu hanya sekitar 2 hari dengan bebasnya PPN properti ini, transaksinya di satu proyek mencapai 210 miliar rupiah hanya dalam 2 hari. Artinya potensi daripada masyarakat yang tadi saya telah jelaskan sedikit bahwa simpanan masyarakat saat ini berlebih, bahkan boleh dibilang salah satu rekor karena potensi pembelian masyarakat perlu kita gali dan PPN 0% ini mendorong masyarakat untuk segera membeli. Cuman memang problemnya adalah masalah waktu ya. Kalau kita lihat periode yang diberikan oleh PMK 21 itu hanya 6 bulan. Jadi berlaku dari bulan Maret sampai Agustus. Makanya kita mengusulkan adanya perpanjangan relaksasi untuk PPN minimum 1 tahun, kalau bisa 2 tahun tentunya. Kemudian yang kedua mengenai cakupannya. Kalau kemarin itu kita bicara properti itu hanya meliputi rumah dan apartemen, sedangkan jenis-jenis properti itu kan begitu banyak. Kita juga berharap untuk properti-properti yang bisa dijual secara tata title seperti perkantoran, kemudian office ataupun kios-kios, semuanya bisa ikut dalam program PPN 0% ini. Dan yang ketiga, ini juga merupakan poin penting ya, karena kemarin ini begitu PPN 0% dibuka dan developer-developer besar yang punya stok ready, itu langsung diserbu masyarakat. Tapi lebih dari 90% developer itu tidak mempunyai stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Makanya kami mengusulkan juga properti yang bisa diikutkan dalam program itu bisa diperluas lagi. Jadi mencakup juga ke properti inden. Itu properti inden kadang-kadang bisa jadi masalah.
Ya, Sama-sama kita dorong nih. Sama-sama kita dorong nih, Pak. betul, betul. Nah, mengenai properti inden tentu kita juga bikin aturan mainnya. Misalnya serah terimanya maksimum 1 tahun atau 12 bulan dari tanda tangan surat pesanan gitu. Sehingga tetap ada satu koridor yang bisa menjaga jangan sampai terjadinya perbuatan-perbuatan kriminal di penjualan inden yang dengan PPN 0 ini. Nah, kedua, ini juga merupakan usulan yang bisa langsung diberikan ke konsumen, dan ini merupakan market yang sangat besar karena bukan hanya di primary tapi juga mencakup marketnya Pak Lukas Bom, yaitu di secondary, yaitu konsumen kalau bisa dibebaskan juga untuk BPHTB. Kenapa BPHTB ini juga penting untuk bisa dilakukan relaksasi? Karena BPHTB yang sekarang ini berlaku itu merupakan pendapatan daerah. Nah, dengan pendapatan daerah ini sekarang sampai hari ini belum ada satu daerah pun yang mengikuti ketentuan pemerintah di mana PPh untuk rumah second udah turun 2,5, BPHTB-nya masih tetap 5%. Dan yang lebih berat lagi, BPHTB itu dikaitkan dengan NJOP PBB. NJOP PBB sendiri saat ini harga yang tercantum di NJOP itu kadang-kadang bisa 2 kali lipat dari harga market yang sekarang ini sedang turun. Saya kasih gambaran bahwa kemarin ini ada satu transaksi di mana kalau dalam kondisi normal 2 ruko di daerah Jakarta Pusat itu nilainya bisa di atas 10 M. Karena dengan kondisi properti yang turun, orang itu hanya menawarkan sekitar 7 ataupun 5 M bahkan gitu. Tapi karena tidak laku, akhirnya terjadi transaksi di hanya 2,5 M untuk 2 unit ruko. Tapi begitu transaksi itu terjadi, apa yang terjadi? Ternyata mereka harus membayar pajak, baik itu PPh maupun BPHTB, itu berdasarkan minimum nilai NJOP-nya. Sedangkan NJOP satu ruko di sana udah lebih dari 5 miliar, artinya untuk 2 ruko itu udah 10 miliar. Dan mau nggak mau dengan transaksi 2,5 M, PPh-nya maupun BPHTB-nya nilainya mencapai hampir 1 M. Nah, itu kan sangat tidak masuk akal karena transaksi 2,5 M, pajak penjual dan pembelinya dikenakan dengan NJOP yang memang tidak pernah turun dan nilainya udah over value. Jadi pembebasan BPHTB ini juga ada dilemanya karena BPHTB ini adalah pajak daerah. Tapi pengaturannya saya rasa bisa diatur dalam satu aturan kementerian ataupun mungkin juga dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga ada relaksasi minimum misalnya bersama dengan relaksasi PPN, BPHTB juga diberi relaksasi sehingga masyarakat punya kemampuan lebih untuk membeli properti. Dan yang ketiga, ini menyangkut tadi mungkin Pak Tito banyak cerita mengenai kesempatan di luar negeri di mana mereka bisa menjual properti bukan hanya ke lokal tapi juga ke masyarakat internasional. Nah, sebelum kita bicara mengenai proses kepemilikan asing, kami juga mengusulkan mengenai properti-properti high-end, yaitu properti-properti yang di atas 10 M. Nah, properti ini adalah salah satu properti yang dalam 3-4 tahun ini benar-benar masih. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lanjutkan. Ya, kita bicara mengenai high-end properti, di mana kriterianya adalah properti yang harganya lebih dari 10 M. Praktik properti ini adalah yang sekarang ini dalam 3-4 tahun terakhir ini mati suri. Kenapa begitu? Karena setelah adanya sunset policy di 2016, orang-orang sangat khawatir ya dengan aturan-aturan baru yang sangat ketat. Sehingga praktis mereka kalau tidak penting sekali dan mungkin juga pendanaannya juga sudah sangat terbatas, kalau yang pelaporan di SPT itu, mereka tidak akan membelanjakan properti. Makanya kami mengusulkan untuk properti-properti high-end, itu bisa diberikan semacam kemudahan. Misalnya pembeli itu membeli dengan dana yang belum terdaftar di SPT, kita tetap bisa melakukan transaksi dengan denda tertentu misalnya. Jadi ini adalah sifatnya mungkin kombinasi antara sunset, tapi juga spesifik untuk investasi langsung ke properti. Dengan demikian diharapkan properti-properti high-end ini bisa mulai bergerak
dan ke depan ini juga salah satu lokomotif, karena kalau kita lihat walaupun jumlahnya limited, tapi value-nya yang sangat besar, dia secara value akan mengangkat dunia properti ini supaya bergerak menjadi lebih kencang lagi. Lalu yang kedua, itu berkaitan dengan Pak Tito, masalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing di sini memang merupakan hal-hal yang sebenarnya sudah lama diperjuangkan di REI, mungkin sudah lebih dari 10-15 tahun, lebih dari 5 periode kepengurusan di REI. Tapi selalu yang jadi masalah adalah masalah adanya sebagian masyarakat ataupun anggota-anggota di pemerintahan yang masih belum terlalu welcome dengan adanya investasi direct asing dengan membeli properti. Padahal kalau kita lihat properti sendiri adalah merupakan barang ataupun investasi yang benar-benar ada di Indonesia, bisa dimiliki orang asing, tapi secara fisik tidak bisa dipindahkan kemanapun juga. Jadi yang diperjualbelikan itu kan hanya hak kepemilikannya, gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita dorong, dan sebenarnya di 2018-2019 dalam hal ini Pak Menteri ATR telah mengeluarkan aturan kepemilikan orang asing juga mengenai zonasi daerah-daerah yang bisa dimiliki orang asing dengan kriteria tertentu. Jadi seperti di Jakarta, orang asing itu hanya boleh membeli apartemen yang nilainya di atas 2M. Lalu landed, kalau aturan itu masih berlaku, adalah minimum transaksi untuk orang asing itu yang di atas 5-10M. Nah, itu yang memang harus kita coba perjuangkan lagi, karena secara aturan sudah ada, tapi jumlahnya, pelaksanaan di lapangannya yang masih perlu kita kejar. Dan ini sekarang dalam proses masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja, yang sedang kita perjuangkan juga di undang-undang ataupun aturan-aturan turunannya. Lalu yang terakhir, mengenai perbankan. Next. Kita melihat bahwa DP 0% itu satu hal yang kelihatan seksi, tapi kenyataannya seperti hasil survei dari Pak Ali menunjukkan bahwa minat perbankan untuk memberikan DP 0% itu sebenarnya agak kurang. Dan DP 0% ini sebenarnya lebih cocok untuk kaum milenial. Kenapa? Karena dengan properti yang sama, dibutuhkan tenor yang lebih panjang untuk bisa melunasi KPR-nya. Karena dia 100% yang dibiayai. Otomatis hanya kaum milenial ya, jadi tenaga kerja baru yang mungkin umurnya masih 20-an sekian masih bisa untuk melakukan transaksi dengan DP 0%. Tapi tentu DP 0% itu akan memberatkan karena bunga yang harus dibayarkan tentu makin besar dan tenornya menjadi semakin panjang. Makanya kita membutuhkan juga adanya KPR 0% tapi dengan fleksibilitas untuk pembayaran ke depan, karena setiap kaum milenial itu dengan perjalanan waktu pasti income-nya akan naik sehingga bisa mempercepat pelunasan ke depan, atau mungkin semacam bubble payment, balloon payment. Jadi per 3 tahun ada kenaikan pembayaran sehingga angsuran itu menjadi bisa dipercepat tanpa harus kena penalti. Lalu yang kedua yang tentu harus juga kita bersinergi dengan pihak perbankan adalah mengenai KPR. KPR itu tentu harus tersedia, dan yang paling penting adalah bunganya harus kompetitif, karena saat ini boleh dibilang dengan aturan pemerintah suku bunga itu setiap 3 bulan ditinjau dan makin hari makin kecil, tapi ternyata suku bunga deposito ataupun landed yang rendah, funding dari perbankan itu masih tinggi karena spread-nya terlalu besar. Makanya itu yang harus kita usulkan agar ada maksimum perbedaan antara lending dan funding. Lalu FLTP itu market yang unlimited. Problem utamanya hanya masalah ketersediaan KPR subsidinya. Sedangkan kalau untuk MPR, boleh bilang dengan backlog yang lebih dari 11 sekian juta, pasarnya tidak terbatas, gitu. Hanya supply dan kebutuhan KPR subsidinya ini yang perlu terus dibicarakan.